Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021, bagian yang ke-8 bersama Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan teman-teman untuk melihat video-video yang lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai saja ya. Soal KSN 2021 bagian yang ke-8 mengenai gerak harmonik sederhana. Sebuah cincin tipis seragam bermassa M berjari-jari R tergantung vertikal di titik P seperti pada gambar ini. Jika cincin disimpangkan dengan sudut kecil θ kemudian dilepaskan, kecepatan sudut osilasi cincin tersebut sama dengan jadi ini adalah cincin tipis digantungkan di titik P. Titik O adalah titik berat, massa cincin M, jari-jari cincin R dalam pengaruh gravitasi G. Saya simpangkan misalkan ke kanan ya. Berarti berputar posisi O-nya jadi ke sini. Katakanlah ini θ sudutnya ya. Sudut θ ini kecil. Kemudian dilepaskan, maka cincin ini akan berosilasi atau bergetar. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan sudut osilasi cincin tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada cincin ini ketika dia bergerak. Pertama tentu saja adalah gaya berat. Kemudian ada gaya reaksi di sini, yaitu gaya normal ya, karena cincin ini digantung di mungkin paku di titik P. Nah, untuk kali ini saya akan menyelesaikan gerak harmonik sederhana ini menggunakan prinsip energi ya. Jadi kita melihat bahwa di sini terjadi perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi dan juga perubahan energi potensial. Tetapi jumlah keduanya, yaitu energi kinetik rotasi dan energi potensial gravitasi, yang merupakan energi mekanik selalu konstan ya. Di sini tidak ada gesekan. Oke, jadi saya akan buat dulu acuan, yaitu garis datum ya, yang melewati titik P, sehingga di sini hanya 0, dan untuk tanda positif ke atas ya nanti ya kita lihat. Kemudian kita lihat bahwa posisi awalnya itu adalah dari titik P ke O itu adalah jari-jari, dan di posisi ketika disimpangkan titik O nya adalah R cos θ. Jadi ini θ nya berarti dari sini ke sini adalah R cos θ ya, sebelah sudut. Tanda positif kita pilih ke atas ya untuk menentukan haknya dalam penentuan energi potensial gravitasi. Baik, sekarang kita mulai dengan mencari total energi yang diberikan ketika kita menyimpangkan. Sebenarnya kita memberikan energi, nanti energi itu dipakai untuk gerak osilasinya. Dan tentu saja karena energi adalah besaran yang konstan, maka berlaku hukum kelanjutan energi ya. Jadi kita akan cari energi mekaniknya, yaitu energi potensial gravitasi tambah dengan energi kinetik. Dalam hal ini kinetiknya kinetik rotasi. Ini bernilai konstan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan jabarkan ya. Jadi energi potensial itu adalah mgh, massa kali gravitasi kali h, ditambah setengah I omega kuadrat, karena di sini yang terlibat adalah energi kinetik rotasi. Yang perlu diperhatikan adalah rotasinya terhadap titik P. Ya, jadi ini yang cincin yang biru, hijau, dan yang putus-putus ini dia berotasi terhadap titik P, bukan terhadap sumbu O ya. Oke, sekarang kita substitusikan ya. M kita isi M ya, massa cincinnya M. G, kemudian H-nya adalah jarak dari sini ke sini ya. Ketika dia diberi energi itu adalah di titik O, ini pusat massanya, min R cos θ jaraknya. Karena positif ke atas dia ke bawah ya. Ditambah setengah. Nah, ini I ini adalah momen inersia cincin tersebut ketika dia berputar
terhadap titik P. Kita tahu bahwa momen inersia cincin itu adalah mr kuadrat. Jadi kalau kita mau cari momen inersia di titik P, berarti kita gunakan teorema sumbu sejajar, yaitu momen inersia di pusat massa ditambah md kuadrat, ya. Nah, d di sini adalah jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu yang baru, berarti sama dengan r, sehingga m kali d-nya kita ganti dengan r juga, r kuadrat dikali dengan omega kuadrat, ya. Ini adalah energi mekaniknya. Kita rapihkan, ya, jadi EM yang merupakan energi mekanik adalah min mgr cos theta, ya. Ini m negatifnya taruh di depan. Mr kuadrat sama mr kuadrat 2 mr kuadrat dikali setengah jadi 1 mr kuadrat omega kuadrat. Oke, jadi inilah energi mekanik cincin ini di mana saja, ya. Oke, nah sekarang kita akan turunkan terhadap waktu, ya, karena energi mekanik itu bisa kekal terhadap waktu. Jadi yang kiri kita turunkan ddt dari EM, ini ddt dari yang ini kita turunkan terhadap waktu, ya. Ini yang berubah itu adalah sudut theta, berarti nilai cos theta ini fungsi. Jadi kalau kita turunkan berarti nanti min mgr kali cos theta ini kita turunkan, ya, ditambah dengan ini nanti di sini yang variabelnya adalah omega, ya. Oke, kita turunkan yang ruas kiri, tentu saja energi mekanik itu tidak berubah terhadap waktu, jadi turunannya 0 yang kiri. Yang ini min mgr, saya taruh di depan dulu karena ini besaran konstan, ya. Kemudian turunan dari cos theta, ya, itu adalah min sin theta. Kali turunannya terhadap waktu, jadi dikali dengan d theta dt. Tambah turunan dari ini mr kuadratnya kita keluarkan dulu. Omega itu kan fungsi dari waktu, jadi kita turunkan 2 omega, kemudian kita kalikan dengan turunan dalamnya, ya, d omega dt. Ya. Kita rapikan, ya, jadi ini mgr, ini habis, ya, kali sin theta. Nah, d theta dt itu adalah omega atau kecepatan sudutnya. Mr kuadrat 2 omega d omega dt itu adalah percepatan sudut, ya. Ini persamaannya kita bisa sederhanakan lagi menjadi dikeluarkan yang suku yang samanya m, kemudian r, ya, dan omega, ya, sehingga dikalikan dengan yang tersisa adalah g sin theta tambah 2 r alfa. Oke, ini adalah persamaannya sama dengan 0. Jadi tentu saja yang di dalam kurungnya harus sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan G kali di sini sudutnya kan kecil tadi disebut, ya. Berarti nilai sin theta itu sama dengan theta. Jadi persamaan ini bisa disederhanakan menjadi G theta tambah 2 R alfa sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang mengandung fungsi theta dan turunannya. Kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sering kali muncul dalam gerak harmonik, kita ingat yang gerakan pegas, ya. Saya punya persamaan Kx tambah Ma sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial juga. Penyelesaiannya adalah omega sama dengan akar K per M, ya. Jadi kecepatan sudut osilasinya adalah koefisien dari posisi, ya, yaitu K ini dibagi dengan koefisien dari percepatan, yaitu M. Sehingga dengan cara yang sama saya bisa turunkan omega sama dengan akar koefisien posisi sudut, karena gerakannya gerak rotasi, berarti G dibagi dengan koefisien dari percepatan adalah 2R, ya. Jadi jawabannya adalah omega sama dengan akar G per 2R. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian ke-8. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari video ini. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel saya. Baik, terus semangat belajar, ya, dan berjuang di OSN. Semoga sukses tentunya. Terima kasih.